Kita melanjutkan pelajaran tentang uang. Uang paling tidak suka kalau dirinya tidak dihormati. Uang itu pelayan yang baik tetapi tuan yang buruk. Belajarlah untuk menjadi tuannya uang. Kalau tidak, Anda akan menjadi uang selamanya. Anda harus bisa mengendalikan uang yang masuk dan uang yang keluar. Anda harus tahu dengan tepat kemana saja uang Anda keluar setiap bulannya. Dari tagihan, cicilan, pembelanjaan, kebutuhan Anda harus Anda kenal dengan rinci, detail, dan tepat. Lalu kurangi atau hentikan pengeluaran yang tidak masuk akal, seperti untuk flexing gaya hidup dan pemborosan lainnya. Kemudian, buang kartu kredit Anda. Kalau Anda menganggap kartu kredit adalah pendapatan tambahan Anda. Bukan, kartu kredit bukan penambahan pendapatan Anda, tetapi penambahan cara uang keluar dari Anda. Kartu kredit hanya boleh dipakai oleh mereka yang telah menjadi tuannya uang, bukan budaknya uang. Anda harus menjadi master of money terlebih dahulu. Kalau tidak, Anda sama saja dengan 99% manusia yang menggunakan kartu kredit, yaitu untuk membeli sesuatu yang tidak berguna hanya karena ingin punya barang yang baru. Untuk menjadi master of money, Anda harus memahami 4 level cara orang mengendalikan uang. Yang pertama yang terparah. Saya akan jelaskan dan saya akan tanya, di manakah posisi Anda sekarang? Pertama adalah, pendapatan Anda lebih kecil dari pengeluaran Anda. Atau Anda tidak punya pendapatan tetap, namun biaya hidup tetap Anda tidak bisa dipenuhi kecuali dengan berhutang atau ditanggung oleh orang lain biaya hidup Anda. Level kedua adalah Anda punya pendapatan tetap, namun selalu habis hanya untuk membayar hutang, dan untuk melanjutkan hidup Anda perlu berhutang lagi. Yang ketiga, Anda punya pendapatan, Anda bisa mengelola pendapatan Anda, bahkan ada kelebihan uang, namun Anda tidak tahu mau diapakan uang tersebut, yang ujung-ujungnya Anda tidak punya pegangan aset, atau tidak punya tabungan, ataupun tidak punya kekayaan. Yang keempat inilah yang ingin saya Anda semua miliki. Pendapatan tetap, semua kebutuhan terkelola dengan baik, dan masih ada uang sisa yang dimanfaatkan untuk melipat gandakan pendapatan Anda terus-menerus. Kita kembali ke level pertama dan kedua. Anda pasti tidak bisa nyenyak tidurnya. Ada saja masalah kesehatan buat Anda. Ada saja masalah hubungan personal yang terjadi dengan Anda. Pengalaman saya pribadi telah menyaksikan ratusan, bahkan mungkin ribuan masalah hubungan pribadi antar pasangan yang bubar bukan karena kekurangan cinta, namun karena kekurangan uang. Untuk itu, masalah keuangan haruslah Anda seriuskan untuk Anda bisa menjadi tuannya uang. Segerakan posisi keuangan Anda, minimum posisinya di level 3. Semuanya impas, tidak berhutang. Jika Anda sudah mengenal pengeluaran uang Anda, bulanan hingga tahunan, sampai sekolah Anda, berapa tahun ke depan Anda sudah merencanakannya, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, bahkan segala macam proteksi Anda sudah ukur. Semuanya sudah Anda atur. Tidak ada yang di luar rencana. Semuanya tepat. Maka level 3 akan menjadikan Anda nyenyak tidur dan bersiap masuk ke level 4. Pada level 4, keterampilan Anda akan bertambah dengan 3 hal lagi, yaitu keterampilan menggunakan uang keluar agar masuk kembali ke Anda berlipat-lipat nilainya. Misalnya, Anda membelikan uang Anda saham di bursa saham, atau di kripto, atau di perusahaan teman yang berjalan dengan baik. Namun semua itu ada resiko, karena high risk, high return. Yang lebih kecil resikonya seperti meletakkan uang di deposito, walaupun kecil juga returnnya atau pendapatannya. Namun, yang pasti prinsipnya adalah lebih baik ada penambahan nilai atau profit daripada tidak ada pertumbuhan. Pada dasarnya, prinsip berinvestasi Anda harus kenal dan harus menguasai 3 hal. Pertama, harus aman, kedua harus menguntungkan, dan ketiga harus mudah dicairkan kapanpun. Salah satunya saya menyarankan beli dan tabung emas. Sekarang kita membicarakan tentang uang, di mana uang itu ada 5 level. Anda jangan bingung dengan finansial atau istilah keuangan. Yang di awal tadi adalah pemahaman keuangan atau finansial yang 4 level, di mana yang tertinggi ada di level 4. Sekarang adalah pemahaman tentang uang ada 5 level, dan inilah kunci kemakmuran Anda, pemahaman uang 5 level ini. Apakah Anda siap untuk melanjutkan perjalanan ini? Sejauh ini, pasti kebencian tentang uang sudah mulai berkurang. Kebencian terhadap orang kaya sudah hilang. Pernyataan nyinyir terhadap orang kaya sudah tiada. Bahkan nyinyir tentang informasi ini dan melecehkan mereka yang belajar melalui video narasi ini pasti sudah tidak ada. Karena kalau ada, merekalah orang miskin dan selalu miskin.
Percayalah, sekarang Anda pasti sudah siap untuk melanjutkan dengan tidak ada prasangka buruk. Mengapa pelajaran ini datang ke Anda? Anda pasti sudah tidak sabar lagi menunggu pelajaran selanjutnya. Inilah MMBK Virtual, Money Mastery Revolution. Peace.